Yes Tuhan, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau dasar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau percaya kepadamu penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kaki yang masih dapat berdiri Tuhan. Terima kasih untuk mata yang tertuju kepadamu. Terima kasih untuk hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk bibir yang masih bisa memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga ucap terima kasih untuk telinga yang bisa mendengar. Pikiran yang bisa menerima firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Setiap hati, setiap orang, setiap pribadi Tuhan. Mengenal Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut, bibir, hati hamba-Mu Tuhan. Sehingga tersampaikan adalah firman-Mu dan hanya kata-kata-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa. Hanya percaya penuh kepadamu, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you Bang Edo, Ko Didik dan tim. Luar biasa hari ini. Hari ini saya kebetulan dapat pemusik senior, WL senior. Kemudian juga tadi saya duduk di depan penginjil senior. Saya masih junior Bapak Ibu, tapi Tuhan yang kuatkan. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke, wah lumayan penuh nih. Oke, hari ini masih dalam suasana 17-an lah ya. Tapi udah jarang nih yang pakai merah putih ya. Ada penari kita satu. Oke, biasa kalau Agustus itu kita ngomonginnya yang nasional-nasional ya. Lagu nasional, baju tradisional, kemudian rumah tradisional dan lain-lain ya. Nah, hari ini saya kasih judul ini, ya saya tahu Bapak Ibu mesti bingung. Teman udah biasaan saya kalau ngasih judul itu selalu yang unik. Biar Bapak Ibu keluar dari sini minimal ingat judul lah ya. Enggak ingat saya nggak apa-apa, ingat judul dan ingat firmannya. Oke, hari ini saya kasih judul sharing saya adalah putu. Wih, makanan tradisional nih, udah muncul. Nah, udah pernah makan putu kan? Pernah lah ya, nggak mungkin nggak pernah. Ini makanan yang umum banget gitu. Ada di setiap pinggir jalan, enggak juga ding, enggak pinggir jalan juga, jarang. Nah, ini ada ceritanya Bapak Ibu ya, kenapa saya milih judul ini. Jadi, saya sama istri ini ada kebiasaan olahraga. Bukan tiap hari sih, ini istri saya yang di depan ya, sekum kita, Bapak Ibu, istri saya tercinta. Nah, kita ada kebiasaan pilates, olahraga. Sepulang istri saya kerja. Nah, suatu sore saya jemput dia dulu, biasanya gitu, kita jemput dulu, terus kita ke tempat pilatesnya yang kebetulan deket. Nah, hari itu istri saya nih WA, waktu saya lagi di perjalanan. Papi, mesra ya panggilnya papi ya. Aku lapar. Oh ya udah, mau dibeliin sesuatu? Mau. Nah, pertanyaan berikutnya ini bikin kaum bapak-bapak ini harus agak mengelus dada. Mau apa? Nah, langsung. Bapak Ibu jawabannya tahu apa? Benar. Terserah. Oke, ya udah. Terserah ya. Ya udah. Tapi kok ya kenapa kok saya nanya juga ya? Terus ya udah. Mau gorengan? Enggak, kan mau olahraga, masa makan gorengan? Oh iya benar juga. Mau roti? Enggak, tepung, karbohidrat. Oke, salah lagi saya. Mulai ngelus dada, mulai dalam tekanan Bapak Ibu. Oke, pikir saya kalau gitu mau olahraga harus yang sehat ya. Pikir saya kalau gitu berarti yang dikukus. Ya enggak? Bakso tahu? Enggak enak deket situ. Aduh. Satu lagi. Bakpao? Enggak, tadi pagi udah bakpao. Mana gue inget ya. Nah, Bapak Ibu mulai ya, dalam tekanan ya. Saat kita dalam tekanan kita berserah. Oke, tapi serius Bapak Ibu. Kemudian saya berdoa.
Saya berdoa, ya Tuhan, kata-kata saya sangat sederhana. Dan kesaksian ini pun mungkin sangat sederhana ya. Beda dengan kesaksian Bang Edo tadi, luar biasa. Saya berdoa, Tuhan, ini si Mami lapar. Pengen nyemil, pengen yang sehat. Saya bingung Tuhan, mau apa? Nah, saya kepikir makanan ini, ya kan? Ini dikukus kan, terus nggak ada tepung, ya kan? Walaupun ada gulanya sedikit lah ya. Terus saya kepikiran, Tuhan, kalau misalnya ada putu, kayaknya bener nih, bisa nih, Mami pasti mau gitu. Saya pikir saya dalam hati begitu, dalam berdoa dalam hati gitu. Sekonyong-konyong Bapak Ibu, saya lagi nyetir di jalan itu, dekat Jalan Guntur, dekat BPK. Saya tengok ke kanan, ada dong, ada tukang putu. Seumur-umur saya lewat situ, nggak pernah ada tuh tukang putu. Hari itu ada tukang putu, nggak bunyi lagi. Ya, Bapak Ibu biasanya kan tukang putu bunyi ya, tut gitu ya. Ini nggak bunyi karena lagi bikin buat pelanggan, ya lagi nggak bunyi. Kok ya kebetulan saya habis doa, saya habis amin, saya nengok kanan, ada tukang putu. Saya langsung belok, parkir. Dan Bapak tolong ikuti saran saya. Beli dulu, baru nanya. Jadi ada nanti SNI, sudah nanya istri. Atau TKDN, apa sih kemarin singkatannya? Kalau SNI kan sudah nanya istri, ISO itu istri sudah oke, ya kan? TKDN apa lupa deh. Nah, saya beli dulu, terus saya baru WA, Mami, putu mau? Mau, U-nya panjang gitu. Puji Tuhan. Ya. Nah, nanti kita balik lagi ke masalah putu ini Bapak Ibu. Makanya bingung ya, kenapa nih putu? Oke, tema yang diberikan oleh gembala kita, Korinto, tentang berbuah dan berdampak ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh di next, Bro Daniel. Nah, berbuah berdampak. Jadi secara tema globalnya itu berdampak, cuman khusus bulan ini tentang berbuah. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang berbuah dan berdampak, pasti ayat ini selalu sering muncul ya Bapak Ibu ya. Kita baca firman Tuhan dari Yohanes 15, kalau perikopnya ayat 1 sampai 8, tentang pokok anggur ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman saya highlight di ayat 4 sampai ke 8. Ya, oke. Di situ Bapak Ibu bisa lihat, saya kasih beberapa warna yang berbeda. Saya akan bacakan di ayat ke-8-nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kalau keseluruhannya Bapak Ibu bisa baca sendiri tentang pokok anggur, tapi di bagian 4-8 banyak sekali kata-kata tinggal di situ ya. Tinggallah, tinggal di dalam aku. Nah, kitab Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Dan ini ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, saya cari nih, bahasa Yunani aslinya itu apa untuk kata ini. Nah, kita dapat katanya adalah ini, meno. Next, meno. Arti padanannya dalam bahasa Indonesia, ini saya cari di ChatGPT loh ya, jadi terpercaya lumayan. Tinggal, menetap, tetap, bertahan, bertekun, bersekutu, dan melekat. Nah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang berbuah, ini muncul duluan. Kita lihat satu lagi ayat ya, dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, di sini ada beberapa yang saya kasih warna kuning, pohon ya Bapak Ibu, pohon. Kemudian pohon itu pasti punya akar. Kemudian daunnya hijau, umumnya ya, walaupun ada yang pohon yang daunnya merah. Dan tentang berbuah. Jadi kalau kita bicara tentang berbuah, kita nggak bisa lepas dari 3 hal ini. Sebelum sebuah pohon itu bisa berbuah, pasti dia harus berakar dulu. Setelah berakar, dia punya daun, daunnya tumbuh, rantingnya tumbuh, baru kemudian dia bisa berbuah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Nggak usah jawab, jangan apa-apa deh. Oke, saya mau cerita dikit. Kemarin kita, sebulan yang lalu persis ya, kita ada retret pengerja dan diaken di tempat ini. Bukan di tempat ini, maksudnya dari sini kita pergi ke suatu tempat di Lembang. Nah, temanya adalah impact. Temanya impact. Kemudian di penutupan acara, kita waktu itu kita bagikan benih, Bapak Ibu. Nah, benih ini kita minta Bapak Ibu diaken dan pengerja sekalian tanam di rumah masing-masing. Ini yang senyum-senyum pasti pada nggak nanem. Nah, tuh ada satu tuh. Oh, 1, tuh 2, tuh 3, tuh 4. Nah, ditanamlah karena kita pengen Bapak Ibu diaken sekalian itu mengerti dan mengimani tentang impact ini. Karena impact ini tidak bisa lepas dari berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nggak bisa lepas sama sekali. Ini foto tanaman saya nih. Saya tuh udah nanya di grup, ayo pada foto gitu kan. Pikir saya tuh nanti pas akhir tahun, pada bawa nih buahnya. Kan ada yang saya kasih tahu buahnya, ada yang enggak nih. Nah, biar pada kaget, buahnya apa nih yang aku? Buahnya apa? Biar dibawa pas acara akhir tahun atau acara apa nanti kita atur. Fotonya sedikit, tapi ya udahlah, pokoknya saya aja yang saya bawa. Nah, bertumbuh nih, sudah bertumbuh, berakar, tinggal nanti tunggu berbuah. Kita lihat dari ayat Yeremia ini bahwa ada dalam tanda kutip rumus dari Tuhan. Jadi kalau namanya berakar, bertumbuh, dan berbuah itu biasanya satu kesatuan, Bapak Ibu. Tapi, Bapak Ibu, rumusnya Tuhan itu bukanlah A plus B sama dengan C. Rumus dari Tuhan itu bukanlah 5 roti, 2 ikan jadi 5 sandwich. Enggak. Tapi 5 roti, 2 ikan menjadi tak terhingga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita umpamanya pohon, kita berakar, terus kita bertumbuh dalam Tuhan. Bagian bertumbuh kita nanti akan bahas sama yang senior mungkin ya nanti ya, Prof. Nah, kita baru bisa berbuah kalau kita sudah ada 2 sebelumnya. Gitu. Rumusnya Tuhan, akar, bertumbuh, berbuah. Tapi Tuhan campur tangan di dalam kita berbuah. Makanya buahnya itu unlimited. Buahnya itu tidak bisa diperkirakan. Buahnya itu bisa pertobatan, bisa kesembuhan, bisa mujizat, apapun. Itu. Kalau Tuhan sudah campur tangan, semuanya jadi mungkin Bapak Ibu. Karena itulah waktu kita bilang berakar, bertumbuh, berbuah. Part kita mau berakar nih. Kita mau berakar, cuman gimana berakarnya nih? Kayak tumbuhan. Nah, kita mau baca sedikit dari Efesus 3 ayat 17 dan Kolose 2 ayat 7. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu, waktu kita berakar,
kita mendasarkan diri kita pada Allah. Seperti sebuah pondasi rumah, ditaruh di dalam tanah yang paling dalam, digali, dan di atasnya lah itu tembok bisa berdiri. Temboknya bisa berdiri karena dia percaya pondasinya itu bisa mendukung. Temboknya bisa dibangun karena pondasinya mendukung. Tukang-tukangnya bisa naik ke atas genteng karena dia percaya pondasinya kuat. Jadi apa salah satu basicnya? Kepercayaan. Persis seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, percaya. Maka itulah saya menyambungkan bahwa dasarnya adalah kepercayaan tanpa syarat, Bapak Ibu. Inilah balik lagi ke putu tadi. Next, boleh. Putu artinya, yes, nyambung-nyambungin ini. Put your trust unconditionally. Terus pada senyum-senyum, tengok kanan, oh maksudnya itu. Put your trust unconditionally. Taruh kepercayaanmu tanpa syarat. Nah, tanpa syarat maksudnya gimana? Gitu. Waktu saya renungkan tentang tanpa syarat ini ya Bapak Ibu, ada 4 hal. Boleh next? Ada 4 hal. Kadang-kadang kita percaya sama Tuhan kalau kondisi kita lagi baik-baik aja. Ya enggak? Kadang-kadang kita percaya Tuhan justru pas kondisi kita lagi sehat, keuangan baik-baik aja. Atau sebaliknya, ada juga kita percaya baru cari Tuhan kalau lagi masalah. Kalau lagi nggak ada masalah, ya baik-baik aja kok. Ngapain gitu. Ini Anda menetapkan syarat sendiri. Kemudian, wilayah. Jangan bawa-bawa Tuhan kalau di luar gereja. Kata siapa? Kalau udah di pekerjaan, jangan bawa-bawa Tuhan. Kata siapa? Kalau udah di kendaraan umum, jangan bawa-bawa Tuhan. Kata siapa? Tuhan yang bawa Anda ke situ loh. Tuhan yang bimbing Anda ke tempat Anda bekerja loh. Tuhan yang bimbing Anda di tengah keluarga Anda loh. Tuhan yang bimbing Anda di tempat Anda berada saat ini berkarya, itu Tuhan yang bawa loh. Kebalik. Oke, yang ketiga, otoritas. Kadang-kadang Bapak Ibu. Ini masalahnya biasa aja. Nanti doa cukup. Ini masalahnya lebih berat. Harus doa puasa. Ini masalahnya lebih berat lagi. Puasanya seminggu. Kenapa kok jadi begitu? Kenapa disyaratkan? Apakah Allah punya syarat? Ya, ini kasus medis A. Berarti kamu harus resepnya doa. Kasus medis B, kamu resepnya doa plus puasa. Enggak. Kemudian yang keempat, waktu. Nah, kadang kita berpikir, kayaknya bukan waktunya deh ngikut-ngikutin Tuhan. Kayaknya ini masalah biasa yang aku bisa handle sendiri, itu sama bapak-bapak ini. Ini sesuatu yang umum bisa terjadi. Bisalah aku handle sendiri. Gak usah aku ikut-ikut berdoa sama Tuhan. Ingat kesaksian saya tadi. Hal yang simple Bapak Ibu. Saya cuma doa, istri saya lapar. Hal yang simple aja Tuhan jawab. Gimana yang gak simple? Saya punya anak ya Bapak Ibu. Yang kedua, anak kecil umur berapa sih Finley deh? 10-11 lah. Lupa anak sendiri umur berapa. Anak ini tuh mirip sama saya Bapak Ibu. Ceroboh, mirip. Sering lupa naruh barang. Atau sering ngambur-ngamburkin barang di rumah. Naruh barang sembarangan gak dibalikin. Sering. Pelupa juga sering. Persis saya, pelupa. Tuh, Ko Irwan udah ketawa dia. Saya sering lupa lapor tentang KUL sama Ko Irwan. Lupa.
Pokoknya persis sama saya cerobohnya. Tapi dia juga pinter Bapak Ibu. Mirip sama? Nah, mirip sama mamanya. Saya nggak berani bilang mirip saya semua, saya ambil semua. Nanti pulang nggak selamat. Mirip sama mamahnya pinternya. Ada sedikit saya. Dia sering ketinggalan barang. Waktu itu 2 kali dia kejadian ketinggalan barang. Dia pernah ketinggalan barang di mall. Barangnya itu handphone Bapak Ibu. Ketinggalan di suatu toko. Suatu toko dia lupa, dia taruh di samping lagi duduk. Terus dia pergi keluar, kita lagi mau pulang. Mau ke arah mobil. Udah mau nyampe mobil. Tapi handphoneku mana? Lah, kan kamu yang bawa. Terus kita cepat-cepat lari lagi ke tempat toko yang tadi, untung ketemu. Sama tokonya disimpenin. Kejadian kedua, waktu itu dia dibagikan kartu pelajar sama sekolahnya. Nah, kartu pelajarnya ini katanya nggak boleh hilang, kalau hilang nggak bisa ikut ujian. Pas saya jemput, dia bilang itu, papi ini dapat kartu. Kalau ini hilang nggak bisa ikut ujian. Oke, hati-hati simpennya ya. Iya, dia taruh di kantongnya. Terus dia bilang, papi aku mau main dulu. Oh ya udah, dia main dulu. Terus kita pulang, sampai rumah. Papi kartuku mana? Nanya lagi. Lah kan tadi kamu yang simpen. Kok nggak ada? Oh tadi main bola kayaknya hilang jatuh. Langsung kita balik lagi ke sekolah. Dan ketemu Bapak Ibu. Di kedua kejadian ini Bapak Ibu ya. Memang kita tuh kadang belajar sama anaknya. Saya nanya sama anak saya nih, Vin, kamu belajar apa? Ya, saya tanya, kamu belajar apa dari kejadian ini? Kejadiannya terpisah. Saya sebagai bapak, saya berpikir jawaban dia akan, ya kalau naruh barang hati-hati gitu ya. Kalau nyimpen hati-hati, apalagi barang berharga, kalau nyimpen bener, kalau mau main apa, bla 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 bla. Saya pikir begitu Bapak Ibu. Cuman tahu nggak Bapak Ibu jawabannya apa? Aku tadi berdoa. Aku tadi lari sambil berdoa, semoga handphonenya disimpenin sama Mbak. Aku tadi berdoa waktu di motor, biar kartunya masih ada disimpenin sama Satpam. Di situ saya dek. Saya sendiri kadang di waktu yang biasa saja saya anggap Tuhan tidak berkarya. Padahal Tuhan berkarya. Dan anak saya saksi langsung. Dia berdoa. Dia berdoa, dia minta pertolongan Tuhan. Karena buat dia, kasus yang dia alami itu mengena. Buat kita mungkin, ya kecuali yang handphone ya. Yang handphone mungkin cukup mahal. Kalau yang kartu, saya pikir bisalah nanti minta lagi atau minta gimana. Cuman buat dia berserah sama Tuhan. Dia percaya penuh Tuhannya bantu. Dia percaya penuh Tuhannya ikut bekerja. Dan saya yang diingatkan olehnya. Benar juga kata saya dalam hati. Di mana kita ada, di mana Tuhan tempatkan kita lebih tepatnya, Tuhan tuh selalu ada. Tuhan tuh selalu hadir. Jadi kita nggak membatasi dong kuasa Allah dengan syarat dan ketentuan kita sendiri gitu. Balik lagi di yang kata bahasa Yunani meno. Boleh next. Arti padanannya adalah tinggal, menetap, tinggal. Tetap, bertekun, dan melekat. Melekat Bapak Ibu. Melekat. Kita kemana-mana, Tuhan yang bawa kita gitu. Kenapa kita nggak ngobrol? Kenapa Tuhan kita nggak ajak ngobrol? Apapun yang kita alami. Balik ke tema berbuah dan berdampak.
berbuah dan berdampak di mana Tuhan tempatkan. Bapak Ibu, sebuah hasil berbuah bisa jadi sesuatu yang spektakuler ya. Penuh mujizat, penuh kasih karunia Roh Kudus. Bisa jadi berupa penglihatan, pendengaran, tapi karya berbuah bisa jadi semua sesuatu yang sederhana, Bapak Ibu. Sesuatu yang biasa, tapi nyata. Sesuatu yang berdasarkan kerinduan, dan sesuatu yang berdasarkan penerimaan. Saya panggil WL dan pemusik untuk naik ke panggung. Kisah waktu saya, masalah yang putu tadi ya, Bapak Ibu senyum, nanti habis ini beli putu. Tiap Bapak Ibu beli putu pasti ingat saya, nggak mungkin nggak sekarang. Pasti ingat. Tentang berbuah. Jadi ada satu kesaksian dari diaken kita. Dia ini cukup keras hati orangnya. Sudah ke gereja kemana-mana, mencoba mengikuti, tapi nggak pernah kena di hatinya. Dia masih ngerokok awalnya juga. Dia masih dalam dosa. Tapi di sini kemudian dia percaya. Dia mengalami suatu bukan mujizat Bapak Ibu, sesuatu yang nyata Bapak Ibu. Ada satu keputusan, kerinduan dari hatinya sendiri untuk berhenti melakukan dosa lagi. Dia tidak mengalami suatu penglihatan, tidak mengalami suatu pendengaran, tidak mengalami suatu mujizat. Tapi dia punya kerinduan. Saya waktu itu tanya, kamu ngalamin gak sesuatu yang bikin kamu mau berbalik ini? Enggak kok. Terus kamu ngalamin apa? Ngelihat sesuatu, mimpi sesuatu? Enggak kok. Tiba-tiba saya pengen percaya penuh sama Tuhan. Saya pengen percaya, saya pengen punya kerinduan. Bapak Ibu, tidak perlu sesuatu yang spektakuler. Tidak perlu sesuatu yang luar biasa. Tapi Tuhan itu ada, hadir. Dan di situ dia diubahkan. Di situ dia mengalami Tuhan. Mari kita sama-sama tutup mata. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Karena Kau yang bawa kami Tuhan. Kau yang bawa kami di mana kami ada. Kau yang tuntun kami di suatu tempat di mana kami hidup, di mana kami bekerja, di mana kami menuntut ilmu, di mana kami berkarya Tuhan. Terkadang kami menetapkan syarat Tuhan, bahwa Tuhan hanya boleh bekerja pada saat tertentu. Kami lupa bahwa Engkau begitu maha kuasa, maha ada, maha hadir Tuhan. Kami lupa Engkau berkarya dalam segala keadaan. Kami mau berserah padamu Tuhan. Kami mau berakar. Kami mau berakar padamu Tuhan. Satu yang bisa kami lakukan, kami percaya penuh kepadamu. Kami percaya kepadamu tanpa syarat Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Yes, Lord.
tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, haleluya, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu nyanyikan Tak Menyerah. Yes, kita kadang tidak mengerti Tuhan punya rencana apa dalam hidup kita. Kenapa aku tidak berbuah? Kenapa aku tidak berkarya? Engkau jangan terpaku pada suatu hal yang spektakuler, pada suatu yang penuh mujizat, karena Tuhan berkarya pada segala hal. Rencana yang terbaik, Yesus, karena Dia punya rencana yang indah. semuanya datang darimu. Tangan Tuhan sendiri yang menuntun dan memurnikanmu. Memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Haleluya. Tanpa syarat, takkan goyah. ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, melekat padamu, selalu ada di hati.